Shalom semua teman-teman Sekolah Minggu Gia Pader, bagaimana kabarnya semua? Lasa berharap kita semua dalam keadaan sehat, kita semua dalam perlindungan Tuhan. Amin. Teman-teman semua yang saat ini masih dalam keadaan bermain, yang masih membantu orang tuanya, semuanya duduk tenang karena kita mau diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Semuanya siapkan waktunya untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ayo dengan hati yang tulus, kita mau sungguh-sungguh berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu indah dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan masih anugerahkan. Saat ini Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu mau dengan hati yang sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus menolong kami dalam kami mendengarkan firman-Mu. Berkatilah saya yang bercerita dan kami semua yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, saat ini kita mau mendengarkan cerita yang sangat indah. Pasang baik-baik kupingnya dan fokus dengarkan cerita firman Tuhan. Oke? Hari ini Lause akan bercerita tentang seorang nabi besar yang bernama Eli. Yang terdapat di dalam Alkitab yang kita punya masing-masing. Ayo kita buka Alkitabnya di dalam 1 Samuel 2 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-36. Teman-teman berharap semua membaca ya firman ini. Topik cerita kita hari ini lemah kepribadian. Sebelum Lause melanjutkan cerita ini, ayo kita bersama-sama membaca ayat hafalan kita hari ini. 1, 2, 3. 1 Samuel 2 ayat 30b. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Nah teman-teman harus menghafal ya ayat hafalan kita hari ini. Teman-teman, Imam Eli ini mempunyai 2 orang anak laki-laki. Yang satu bernama Hofni dan yang satu bernama Pinehas. Nah, tahukah teman-teman bahwa mereka ini adalah orang-orang yang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan atau batas hak imam bagi bangsa itu, yaitu bangsa Israel. Nah, ini teman-teman, kedua anak Imam Eli. Nah, setiap kali orang mempersembahkan korban sembelihan, teman-teman, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam. Membawa apa? Membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan dicucukkan ke dalam belangan. Nah, segala yang ditarik dari garpu itu ke atas diambil oleh imam untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke Silo. Nah, teman-teman, tahukah teman-teman bahwa itu adalah perbuatan yang sangat jahat? Merampas milik yang seharusnya buat Tuhan. Dan bahkan teman-teman, kalau mereka menolak, Hofni dan Pinehas akan mengambilnya dengan kekerasan. Wah, apakah itu perbuatan baik teman-teman? Tentunya tidak. Semua yang menjadi milik Tuhan diambil sama mereka. Itu tidak boleh teman-teman. Nah, lihat, mereka menikmati makanan yang seharusnya bukan untuk mereka. Seharusnya lemak itu dibakar dahulu, barulah mereka mengambil bagi mereka sesuka hati mereka. Itulah yang diperbolehkan. Wah, sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Teman-teman, Imam Eli ini sudah tua dan dia mendengar apa yang dilakukan oleh kedua orang anaknya. Nah, dia berkata kepada kedua orang anaknya, "Mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu, sehingga semua orang bercerita tentang kejahatanmu?" Wah, teman-teman, Bapak Eli ini tidak memarahi anak-anaknya. Dia hanya menasihati. Dan dia berkata kepada mereka, "Jangan begitu anak-anakku. Bukan kabar baik yang kudengar itu, bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran." Nah,
Dia menasihati kedua anaknya, tetapi teman-teman, kedua anak itu tidak mau mendengar apa yang dikatakan oleh bapak mereka. Akhirnya Tuhan mulai marah teman-teman dan mematikan mereka. Wow, bahaya ya teman-teman. Wow, siapa ya ini? Ini adalah teman Lause teman-teman. Sedang apa sih dia? Kok muka muram begitu dan tidak senyum? Wow, teman-teman, ternyata Nael ini sedang kesal sama Steven yang selalu ngeledek dia, yang selalu ganggu dia. Wah, siapa di sini yang selalu diganggu sama teman-temannya? Selalu ngeledek teman-temannya. Ini adalah Steven, teman-teman. Senang sekali membuat Nael emosi. Setiap kali bertemu dengan Steven, pasti selalu mengejek dan menghina terus-menerus. Wow, teman-teman, tidak boleh seperti itu ya. Mengledek, menghina teman-teman. Jangan seperti itu. Tuhan marah loh nanti. Tadi Tuhan sudah marah sama kedua anak Imam Eli. Nah, biasanya Nael selalu diam saja teman-teman kalau Steven mengganggunya. Tapi kali ini Nael sudah tidak tahan dan dia mendekati Steven dan hendak memukul. Tapi ia ingat teman-teman akan kasih Tuhan dan ia mau menyenangkan hati Tuhan. Wah, kira-kira apa ya yang dilakukan oleh Nael? Ayo coba perhatikan teman-teman. Nah, Nael berkata seperti ini, aku harus menjadi saksi dan menjadikan hidupku sebagai gaya hidup yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Aku harus minta maaf kepada Steven, walau aku tidak salah. Wah, luar biasa ya hatinya si Nael ini. Steven sudah jahat sama dia, tetapi dia yang duluan minta maaf. Padahal bukan dia yang bersalah teman-teman. Nah, dia berkata seperti ini, aku senang, akhirnya aku bisa menjadi berkat dan membuat Tuhan Yesusku tersenyum melihat hidupku. Nah, teman-teman, kita juga harus seperti si Nael ini. Dia mau selalu menyenangkan hati Tuhan Yesus melalui hidupnya dan teman-temannya juga menjadi berkat. Hidup kita menjadi berkat untuk Tuhan dan teman-teman kita. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua dan teruslah untuk jadi berkat. Wow, firman Tuhan yang sangat luar biasa hari ini sudah memberkati kita semua. Kiranya kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang good, yang melakukan yang baik, yang menjadi berkat untuk Tuhan dan untuk sesama. Oke teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu hari ini melalui firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Kiranya Roh Kudus menolong kami dalam melakukannya. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan yang baik, yang menjadi berkat untuk Tuhan dan menjadi berkat untuk sesama kami. Berkati orang tua kami, keluarga kami, saudara-saudara kami. Berkati semua Lause dan semua teman-teman yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk masa depan kami, untuk cita-cita kami Tuhan memberkati. Dan bangsa negara kami Indonesia Tuhan pulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman semua. Selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Sampai jumpa.